Pengertian demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Jadi, kepala pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara Perdana Menteri dan menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer. Demokrasi liberal sendiri menggunakan sistem politik. Artinya yaitu terdapat 3 poin. Pertama, menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Jadi selalu diadakan pemilu yang bebas dan terbuka. Kedua, yaitu mengedepankan kebebasan individualisme. Jadi rakyat bebas bersuara, bebas berpendapat, serta bebas memilih dalam pemilu. Terus yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Jadi, rakyat dianggap memiliki hak dan derajat yang sama. Bentuk negara serikat kala itu dirasa cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh bentuk pemerintahan di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut. Sejarah konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian digantikan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang merupakan konstitusi Indonesia berbentuk negara perserikatan. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang sementara yang diterbitkan pada tahun 1950 yang merupakan nafas dari demokrasi liberal. Kala itu, Indonesia benar-benar terbebas dari gangguan Belanda dan berusaha untuk memperbaiki jalan. Tahukah kalian, di tahun 1955 ini merupakan tahun pertama kali diadakannya pemilu di Indonesia. Rakyat Indonesia berbondong-bondong mengeluarkan hak suaranya untuk memilih anggota-anggota parlementer atau DPR dan anggota konstituante. Sebelum diadakannya pemilu ini, pasti ada tahap pendaftaran dulu dong. Tahap pendaftaran ini dilakukan untuk menyatakan hak suara Indonesia itu sah saat pemilihan umum. Pada pemilu 1955 ini pun terjadi 2 tahap pemilihan. Tahap pertama yaitu tahap memilih anggota parlementer atau DPR yang diikuti oleh 29 partai. Tahap ini pun dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Serta tahap yang terakhir yaitu tahap kedua, tahap memilih anggota konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Ciri-ciri sistem demokrasi liberal: yang pertama, adanya kebebasan individu. Yang kedua, kekuasaan pemerintah terbatas. Yang ketiga, seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik. Yang keempat, dilaksanakannya pemilu periode tertentu. Yang kelima, pemerintahan bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Natsir. Program kerja Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 antara lain: pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu konstituante dalam waktu singkat. Yang kedua, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Yang keempat, dalam waktu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60. Yang kelima, September 1950, penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Selanjutnya, ada Kabinet Sukiman. Program kerja Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952
Antara lain yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum, menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mempercepat usaha penempatan bekas perjuangan dalam lapangan pembangunan. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilihan umum konstituante. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian. Yang kelima, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yang keenam, penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman karena ditandatanganinya kerjasama keamanan Indonesia Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids atau MSA. Kabinet Wilopo, program kerja mulai dari 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Antara lain sebagai berikut. Bidang pendidikan dan pengajaran adalah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. Bidang pemburuhan adalah melengkapi undang-undang pemburuhan. Di bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi-organisasi alat-alat kekuasaan negara. Bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan merebut Irian Barat. Kabinet Wilopo jatuh karena peristiwa Tanjung Morawa Sumut yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan pembagian tanah. Kabinet Ali, program kerja Kabinet Ali mulai dari 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Antara lain di bidang dalam negeri meliputi keamanan, pemilu, kemakmuran, dan keuangan organisasi negara serta pemburuhan. Di bidang Irian Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI. Di bidang politik luar negeri meliputi politik luar negeri bebas aktif dan peninjauan kembali tentang hasil KMB. Keberhasilan Kabinet Ali adalah pada masa pemerintahannya berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan kepala staf Angkatan Barat yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955 menyebabkan beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR. Kabinet Burhanuddin Harahap, program kerjanya itu pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Antara lain yaitu yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, memberantas korupsi. Yang keempat, meneruskan perjuangan merebut kembali Irian Barat, dan lain-lain. Kabinet Ali yang kedua, program kerja Kabinet 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Yang pertama, pembatalan hasil KMB. Yang kedua, meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat. Yang ketiga, bidang dalam negeri meliputi memulihkan keamanan, memperbaiki perekonomian, dan keuangan, memperkuat pertahanan. Yang keempat, bidang luar negeri meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika. Gerakan DITI. Aku mau kasih tahu dulu bahwa DITI ini merupakan singkatan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Dalam artian,
gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia, tersebar ke 3 daerah. Yang pertama, Sulawesi, dimulai dari tahun 1950 hingga 1965 yang diketuai oleh Kahar Muzakar. Gerakan ini terjadi karena cara pandang pemerintah ke Kahar Muzakar yang berkaitan dengan reorganisasinya, yaitu APRAS. Ia pun berpendapat juga bahwa seluruh anggotanya itu harus mendaftar ke APRAS tersebut. Yang kedua ada Aceh, terjadi pada 20 September 1953, diketuai oleh Daud Bereh. Gerakan di Aceh ini terjadi karena apa sih? Karena ketidakpuasan seluruh rakyat Aceh kepada pemerintahan pusat yang ingin menurunkan status daerah istimewanya kepada Aceh dan menjadikan bagian dari Sumatera Utara. Gerakan yang terakhir terjadi di Kalimantan Selatan, dimulai dari 1950 hingga 1959 yang diketuai oleh Ibnu Hajar. Gerakan di Kalimantan Selatan ini terjadi karena rasa ketidakpuasan Ibnu Hajar terhadap reorganisasi TNI, salah satunya yaitu ALIS Divisi 4, kelompok tempat di mana ia bekerja. Yang terakhir ada pemberontakan bersemesta atau perjuangan rakyat semesta. Gerakan ini merupakan gerakan yang bersifat militer yang diketuai oleh kolonial Soviet Spanyol dimulai dari tanggal 1957 hingga 1960. Gerakan ini terjadi karena ketidakpuasan antara pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Dalam artian, pemerintahan pusat lebih mensejahterakan Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.